Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Abdul Kafi Amrullah, SPDI MPD, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia, yakni penggunaan tanda baca. Seperti yang kita ketahui, tanda baca merupakan bagian kecil tapi sangat penting dalam bahasa tulis. Penggunaan tanda baca yang tepat tidak hanya membantu memperjelas pesan, tetapi juga dapat menghindarkan kita dari kesalahpahaman. Oke, presentasi kali ini kita buka dengan quotes, yaitu selagi masih diberi nyawa, jadilah lebih baik. Apa itu tanda baca? Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Fungsi utama tanda baca: yang pertama, menunjukkan jeda; yang kedua, mengatur intonasi; yang ketiga, memberi penekanan; yang keempat, menunjukkan adanya tata kata pada sebuah tulisan; yang kelima, menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Oke, apa saja jenis-jenis tanda baca itu? Yang pertama ada titik. Tanda titik itu untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Kemudian tanda dalam penulisan perincian, ikhtisar atau daftar. Terus pemisah angka, jam, menit, dan detik. Kemudian menunjukkan jangka waktu, memperjelas jumlah, memisahkan unsur dalam penulisan, sumber referensi. Contohnya, desa itu berpenduduk 13.500 orang. Nah, di sini kan ada 13.500 orang. Di situ menggunakan titik. Kenapa? Untuk memperjelas jumlah. Dengan catatan, tanda titik itu tidak berlaku kepada angka yang tidak menyatakan jumlah, meskipun angkanya ribuan. Contohnya, tsunami di Aceh terjadi pada tahun 2004. Gitu. Kemudian tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam suatu daftar. Yang kedua, perbandingan kalimat. Tiga, memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Keempat, pemisah partikel. Contohnya, ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Nah, digunakannya tanda koma di sini itu untuk memisahkan unsur dalam suatu daftar. Contoh lainnya lagi yaitu pertunjukan itu sungguh menarik, tetapi membahayakan penonton sekitarnya. Nah, tanda koma di sini itu untuk menunjukkan perbandingan kalimat antara yang baik dengan yang kurang baik. Kemudian tanda titik koma di sini untuk memisahkan bagian kalimat dan memisahkan kalimat setara. Contohnya, malam semakin larut, titik koma, tugasnya tak kunjung selesai. Ini itu menunjukkan untuk memisahkan bagian kalimat. Kemudian, ibu memasak di dapur, titik koma, Nanda menonton TV di ruang tamu. Ini untuk memisahkan kalimat setara. Atau artinya juga bisa sedangkan. Ibu masak di dapur, sedangkan Nanda menonton TV di ruang tamu. Gitulah. Kemudian tanda baca titik 2. Itu untuk akhir pernyataan lengkap. Terus sesudah kata atau untuk ungkapan. Terus dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku. Contohnya, kita mempersiapkan perlengkapan berkemah, titik 2, tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Ini tuh untuk akhir pernyataan lengkap. Terus hari atau tanggal, titik 2, Kamis, 24 Oktober 2024. Ini tuh untuk sesudah kata atau ungkapan. Terus dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku, seperti guru, titik 2, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kemudian tanda tanya itu untuk menyenangkan sesuatu. Kemudian digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang masih diasingkan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, kapan Fatimah pulang ke Bandung? Atau
bumi tetap berbentuk bulat walau tanpa atmosfer. Jadi di sini tuh dia masih dipertanyakan gitu loh. Kemudian tanda seru untuk kalimat perintah atau mengekspresikan perasaan kuat seperti kegembiraan, perintah, atau kejutan. Contohnya, kerjakan tugas ini sekarang juga. Itu untuk menunjukkan kalimat perintah. Terus, astaga, tinggal seminggu lagi kah? Itu untuk mengekspresikan perasaan kuat. Kemudian tanda hubung yang bentuknya strip, menyambung kata dan penulisan tanggal. Terus menyambung suku dari kata dasar dan imbuhan yang terpisah oleh pergantian baris. Kemudian menyambung unsur kata ulang. Contohnya 19 garis 08 garis 1998. Ini tuh untuk menyambung huruf kata atau penulisan tanggal. Terus jangan sampai kamu memberikan berita yang tidak benar. Di sini tuh untuk menyambung huruf dari imbuhan itu yang terpisah oleh pergantian baris. Terus mondar-mandir, kanan garis kiri, itu artinya menyambung unsur kata ulang. Kemudian tanda pisah yaitu memberikan penjelasan atau sisipan di antara kalimat. Terus memisahkan angka dalam rentang, artinya sampai. Contohnya, kesuksesan itu garis saya yakin akan tercapai, garis harus diperjuangkan oleh dirinya sendiri. Terus ini tuh untuk memberikan penjelasan atau sisipan di kalimat. Terus contoh lagi 2020 sampai 2024 ini itu dibacanya sampai gitu. Kemudian tanda baca kurung yaitu untuk mengapit angka, mengapit huruf, mengapit keterangan, dan menambahkan informasi tambahan. Contohnya, dia lahir di Jakarta, dalam kurung ibu kota Indonesia. Maksudnya di situ dia memberi keterangan kalau Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Terus pendaki amatiran tidak diperkenankan untuk mendaki sampai puncak Mahameru. Di sini dia itu memberikan pengertian khususnya di Mahameru itu ada gunung dan di puncaknya dia itu tuh nggak boleh mendaki gitu. Kemudian tanda baca garis miring, pergantian kata hubung atau dipakai pada nomor surat dan kalimat. Contohnya pria atau wanita, tahun ajaran 2024-2025. Kemudian tanda petik itu untuk mengutip pembicaraan langsung atau kalimat orang lain. Kemudian mengapit judul, menutup kalimat, mengapit istilah ilmiah. Contohnya pasal 36 UUD 1945 berbunyi, tanda kutip, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian contoh lain, Michael Gerard, tanda kutip, Mike, ini nama sebutannya gitu. Tyson adalah satu dari sekian ikon terkenal di dunia yang menjadi mu'alaf. Kemudian tanda baca petik tunggal itu untuk mengutip dalam kutipan atau mengapit petikan di dalam petikan lain. Contohnya, kau dengar bunyi, tanda kutip, nyiong-nyiong tadi kah? Tanya Fahri kepada Adi. Di sini dia tuh untuk mengapit petikan di dalam petikan lain. Jadi dia tuh nanya tapi ada kata-kata yang dia tanya lagi di situ. Terus feedback, tanda kutip, umpan balik. Di sini tuh arti lain dari feedback itu artinya umpan balik gitu. Catatan untuk tanda baca titik itu tidak boleh digunakan di akhir judul seperti kancil dan buaya titik, itu salah. Terus tidak digunakan pada kepala surat. Misalkan kalau mau bikin surat, contohnya kepada titik, itu salah. Dan seterusnya. Itu nggak boleh diakhiri dengan titik pada kepala surat. Mengapa penggunaan tanda baca yang benar itu sangat penting? Yang pertama, untuk memudahkan pemahaman. Penggunaan tanda baca yang tepat membuat tulisan lebih mudah dipahami. Yang kedua, meningkatkan kualitas tulisan.
Tulisan yang menggunakan tanda baca dengan benar akan terlihat lebih profesional dan menarik. Yang ketiga, mencegah kesalahpahaman. Kesalahan dalam penggunaan tanda baca dapat menyebabkan misinterpretasi atau salah paham. Kesimpulannya, tanda baca memiliki peran penting dalam bahasa tulis untuk memperjelas makna, memisahkan unsur-unsur kalimat, dan menghindari kesalahpahaman. Penggunaan tanda baca yang tepat membantu menyusun kalimat dengan baik, memberi penekanan pada bagian penting, serta menandai akhir kalimat, pertanyaan, atau emosi. Dengan demikian, tanda baca sangat penting dalam komunikasi tertulis karena membuat pesan lebih mudah dipahami dan efektif tersampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian atas presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Jikalau ada benarnya itu semata hanya milik Allah, dan jika banyak salahnya itu kesalahan saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.